Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang induksi, tapi sekarang induksi yang berupa ketaksamaan. Jadi materi sebelumnya adalah induksi yang berupa barisan, gitu ya. Sekarang yang berupa ketaksamaan. Ketaksamaan ini maksudnya pernyataan yang menggunakan tanda pertidaksamaan, gitu ya. Jadi tidak menggunakan tanda sama dengan lagi, tapi menggunakan tanda pertidaksamaan, gitu ya. Tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya: kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan, gitu ya. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita mengingat lagi sifat dan prinsip dari pertidaksamaan. Yang pertama, ini ibu ambil tandanya kurang dari ya. Jadi ini berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan yang 4 tadi ya, tapi di sini ibu ambil yang kurang dari. A itu kurang dari B, nilainya akan tetap sama kalau kamu tambah atau kamu kurangi ya. Ini tambah atau kurang ya. Mau kamu tambah atau kamu kurangi, tapi harus dengan angka yang sama. Jadi kalau ruas kiri kamu tambahi suatu bilangan, di ruas kanan juga harus ditambahi suatu bilangan, dan bilangannya harus sama, gitu ya. Jadi nilainya tidak akan berubah, dan tanda pertidaksamaannya juga tidak akan berubah, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, A kurang dari B dan B kurang dari C, itu bisa disimpulkan bahwa A kurang dari C, atau A lebih dari B dan B lebih dari C, itu bisa disimpulkan bahwa A lebih dari C. Jadi ini adalah sifat dari transitif pertidaksamaan, gitu ya. Paham ya? Oke, kita mulai ke contoh soal. Yang pertama, buktikan N kurang dari 3 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Ya. Oke, jadi pembuktian dengan menggunakan induksi matematika itu juga menggunakan 3 step seperti yang di barisan. Jadi pernyataan matematis yang berupa barisan itu juga pakai 3 step kan, 3 langkah pengerjaan sama. Yang ketaksamaan juga menggunakan 3 langkah pengerjaan itu juga. Yang beda hanya tandanya, ya kan. Kalau yang persamaan, kalau yang berupa barisan dia sama dengan, kalau yang ini dia tanda pertidaksamaan, gitu ya. Oke, jawab. Oke, berarti langkah yang pertama N sama dengan 1 ya. Berarti PN-nya adalah N kurang dari 3 pangkat N. Berarti kalau N-nya diganti dengan 1, berarti 1 kurang dari 3 pangkat 1. Satunya turun, 3 pangkat 1 adalah 3. 1 kurang dari 3 itu pernyataan yang benar. Oke, jadi pernyataan 1 ini terbukti benar. Oke? Iya. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang kedua ya. Sorry, langsung loncat. Oke. Yang kedua itu N sama dengan K. Sama ya, langkahnya tetap sama. PN-nya adalah N kurang dari 3 pangkat N. N-nya ganti dengan K, berarti K kurang dari 3 pangkat K. Oke. Ini pernyataan 2 itu dianggap benar. Oke. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. N sama dengan K plus 1. PN-nya N kurang dari 3 pangkat N, P K plus 1, berarti di sini K plus 1 gitu ya, lebih dari 3 pangkat K plus 1. Ini tuh pernyataan 3 gitu ya. Kenapa ibu tulis seperti ini? Nah, jadi pernyataan 3 ini membuktikan kebenarannya menggunakan persamaan yang kedua atau pernyataan yang kedua. Jadi tidak bisa nih pernyataan 3 langsung dijabarkan seperti kita mau membuktikan langkah ketiga di yang barisan itu ya, induksi matematika yang berupa barisan, tidak bisa. Jadi untuk membuktikan pernyataan 3 ini benar, kita menggunakan pernyataan yang kedua, gitu ya. Jadi terbalik, kalau yang barisan itu pernyataan 3 yang kita gunakan, kita masukkan pernyataan yang kedua. Kalau ini enggak, ini pernyataan yang kedua yang kita gunakan, kita masukkan pernyataan yang ketiga, gitu
gitu ya. Oke, jadi ini kita simpan dulu. Ini kita simpan. Nah, ini tuh pernyataan yang ketiga ya. Nah, kita mau membuktikan pernyataan yang ketiga menggunakan pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu adalah K kurang dari 3 pangkat K. Ya kan? Ini pernyataan yang kedua. Lalu, pernyataan yang ketiga itu dia di ruas kirinya itu K plus 1, sedangkan di sini hanya K. Jadi, untuk supaya dia bentuknya jadi K plus 1, K-nya harus kamu tambah dengan 1. Ya kan? Nah, karena di ruas kiri itu kamu tambah 1, di ruas kanan juga harus ditambah dengan 1, ya kan? Sesuai dengan sifat dan prinsip dari pertidaksamaan. Kalau di ruas kiri kamu tambahkan suatu angka, di kanan juga harus ditambahkan suatu angka, dan angkanya harus sama agar nilainya tidak berubah, gitu ya. Iya, oke. Nah, setelah itu bagaimana caranya memasukkan persamaan 3 ke dalam sini? Kita akan membentuk 3K plus 1 itu bentuknya agar mirip dengan ini, kayak gitu. K plus 1 sudah sama dengan ruas kiri yang di persamaan 3 kan. 3K plus 1 ya, bukan pangkatnya yang di plus 1 ya. Itu 3K 3 pangkat K plus 1 itu pasti nilainya kurang dari 3 pangkat K dikali 3 pangkat K dikali 3 pangkat K. Kenapa 3 pangkat K-nya ini 3 kali? Karena kepalanya 3 gitu ya. Kalau kepalanya 2 berarti cuman ada 2 angka kayak gitu ya. Terus K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Nah, ini kan ada 3 buah 3 pangkat K-nya ya. Jadi kalau ditulis itu 3 kali 3 pangkat K. Ya kan? Oke. Lanjutannya tuh gini. Kenapa dia jadi seperti itu? Misal ya. A kali A kali A. A-nya ada berapa? Ada 3. Jadi kan bisa ditulis sebagai 3 kali A, gitu kan? Sama kasusnya seperti ini. 3 pangkat K-nya itu ada 3, makanya ditulis 3 kali 3 pangkat K, gitu ya. Konsepnya sama dengan yang ini. Ya. Oke. Terus K plus 1, 3K plus 3 pangkat K plus 1. Nah, 3 ini sebenarnya dia punya pangkat. Pangkatnya 1, tapi dia tidak ditulis. Terus ya, kalau kalian ingat dulu nih pelajaran SMP ya, atau pelajaran kelas 10 dulu ya, kalau bilang berpangkat nih kepalanya sama, terus dia dikali pangkatnya dijumlah, ya kan? Jadi ini 3, kepalanya 3 gitu ya, pangkatnya dijumlah jadi 1 plus K ya. Atau bisa kita balik gitu ya, pangkatnya menjadi 3 pangkat K plus 1 ya. Yang ini ya, tunggu sebentar ya, mana kita cari pulpen dulu ya. Nah, oke. Jadi yang ruas kirinya sudah membentuk ini ya, dan ruas kanannya sudah membentuk ini, ya enggak? Oke, jadi ini kan kita anggap nih A kurang dari B, yang 3 pangkat K plus 1 nya itu B, kurang dari C, jadi 3 pangkat K plus 1 nya C. Nah, sesuai dengan sifat transitif dari pertidaksamaan tadi, kalau A kurang dari B dan B kurang dari C, itu bisa kamu simpulkan bahwa A itu kurang dari C, ya enggak? A nya apa? A nya adalah K plus 1, ya kan? Kurang dari C nya siapa? 3 pangkat K plus 1, ya kan? Jadi pernyataan 3 terbukti benar. Kita tulis di sini ya. Pernyataan 3 itu terbukti benar. Oke, jadi tinggal ditulis jadinya. Jadi terbukti bahwa gitu ya. Jadi nulisnya itu di ujung bawahnya gitu ya. Ini karena udah paling ujung, kita di sini aja. Karena sudah pernyataan 3 sudah terbukti benar ya. Ini kan pernyataan 3 itu kan adalah langkah yang terakhir dari induksi matematika gitu ya. Jadi yang harus kamu tulis di bagian bawahnya itu adalah kesimpulannya. Jadi gitu ya, terbukti benar gitu ya,
bahwa pernyataannya tadi n kurang dari 3 pangkat n, untuk terbukti benar bahwa n itu kurang dari 3 pangkat n untuk setiap ya, bilangan asli n gitu ya. Ini di bagian bawahnya sini ya. Jadi setelah kalian menulis ini, tulis jadinya gitu ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari pengerjaan tadi gitu ya. Oke. Ya.